Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama saya Nina Agustinus. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai persamaan garis lurus. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, mampu menentukan bentuk-bentuk persamaan garis lurus, dan yang kedua, mampu menentukan persamaan normal dari suatu garis lurus. Coba kita perhatikan gambar-gambar berikut ini. Yang pertama, ada gambar Menara Pisa yang ada di Paris. Selanjutnya, gambar yang kedua ini adalah gambar dari Menara Syah Bandar di Jakarta. Dan selanjutnya ada gambar tangga. Nah, ketika gambar ini memiliki karakteristik khusus atau ciri khas, yaitu sama-sama memiliki suatu kemiringan tertentu. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kemiringan? Yuk, mari kita perhatikan materi berikut ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai gradien. Apa sih gradien? Nah, pasti teman-teman semuanya sudah pernah mempelajari tentang gradien pada saat di sekolah. Jadi, gradien itu merupakan kemiringan dari suatu garis lurus. Dengan mengetahui gradien, kita akan mengetahui seberapa miring garis tersebut pada koordinat kartesius. Ya, silahkan teman-teman perhatikan gambar ini. Ada segitiga A, B, C, ya. Nah, kita akan menentukan gradien garis AB, ya, gradien garis AB di sini. Perhatikan bahwa di sini titik A itu dimisalkan x1, y1 ya. Kemudian titik B itu adalah x2, y2. Maka titik C di sini ini koordinatnya adalah x2, y1. Kemudian segitiga ABC, ya, segitiga ABC ini adalah segitiga siku-siku di titik C, ya. Kita akan coba untuk menentukan tangan sudut BAC. Ya, tadi kan kemiringan, kita akan mencari kemiringan dari garis AB. Jadi kita misalkan dulu bahwa sudut BAC di sini adalah sudutnya alfa, begitu. Kemudian kita tahu bahwa tangan alfa itu adalah sisi depan, ya, sisi depan yaitu BC dibagi dengan sisi samping yaitu AC. Nah, di sini kita ketahui bahwa sisi BC ya, di sini dari B ke C itu panjangnya adalah berapa? Ya, di sini Y2, di sini Y1, maka B ke C itu adalah Y2 dikurangi Y1. Begitupun dengan AC. Nah, di sini ini adalah X2 dan di sini adalah X1, sehingga dari A ke C panjangnya itu adalah X2 dikurangi dengan X1. Maka untuk tangan alfa tadi kita peroleh BC dibagi AC itu adalah Y2 dikurangi dengan Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Inilah yang kita sebut dengan gradien atau kemiringan dari suatu garis. Sekarang kita akan masuk ke contoh. Baik, tentukan gradien dari garis-garis berikut. Perhatikan gambar yang pertama. Kita akan menentukan gradien garis yang pertama ini. Nah, jadi tadi untuk menentukan gradien kita butuh dua titik ya. Jadi kita bisa ambil di sini yang paling mudah kita ambil di sini koordinat titik pusat yaitu 0,0. Lalu kita bisa ambil koordinat ini ya yang ada tandanya. Nah, di sini kita anggap di sini satu satuan dan di sini satu satuan. Maka dari itu titik ini katakan titik A begitu, koordinatnya adalah 1,1. Nah, jadi M1 atau gradien garis yang pertama itu adalah Y2 dikurangi Y1, Y2 dikurangi Y1 dibagi dengan X2 dikurangi X1 sama dengan 1 dikurangi 0 dibagi 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Ya, jadi untuk gradien garis yang pertama ini adalah 1. Baik, kita perhatikan lagi garis berikutnya. Nah, di sini arah kemiringan garisnya berbeda. Yang pertama, kita ambil titiknya di sini. Ini ya, yang pas saja. Katakan yang ini dan yang ini. Ya, ini misalkan titik P begitu, ini adalah titik Q. Maka di sini titik P koordinatnya itu adalah 0 ya, min 1, min 2, min 3, min 4, 1, 2, 3. Nah, di sini berarti koordinatnya adalah min 4,3. Lalu koordinat titik Q di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5
5, maka koordinat Q adalah 5,0. Sehingga untuk gradian garis yang kedua itu adalah Y2 dikurangi Y1, 3 dikurangi 0, dibagi dengan min 4 dikurangi 5. Ya, jadi 3 per min 9 atau sama dengan negatif 1/3. Jadi untuk gradian garis yang kedua ini adalah negatif 1/3. Kita ingat kembali bahwa gradien yang negatif itu arah garisnya menurun, dari kiri ke kanan menurun. Sementara untuk gradien garis yang positif itu garisnya dari kiri ke kanan naik. Contoh berikutnya masih mengenai gradien. Tentukan nilai A jika garis yang menghubungkan titik-titik A 5A,10 dan B 3A,2 mempunyai gradien 2. Jadi untuk mengerjakan soal ini kita ingat kembali rumus gradien tadi bahwa M sama dengan komponen Y tadi ya, Y2 dikurangi Y1 dibagi dengan komponen X yaitu X2 dikurangi dengan X1. Teman-teman tinggal memasukkan saja informasi yang ada di soal. Gradiennya diketahui yaitu 2, maka kita tulis 2 sama dengan Y2 adalah 2 di sini, dikurangi dengan Y1 adalah 10, dibagi X2 3A, dikurangi dengan 5A. Sehingga 2 sama dengan negatif 8 dibagi dengan negatif 2A. Nah, dari sini persamaan terakhir ini kita dapat negatif 4A sama dengan negatif 8. Sehingga nilai A adalah min 8 dibagi min 4 sama dengan 2. Berikutnya kita akan masuk pada materi persamaan garis lurus dengan beberapa subtopik. Di sini akan kita bahas bersama. Ya, yang pertama itu adalah bentuk umum persamaan garis lurus. Kita ingat kembali ya, bahwa persamaan garis lurus itu adalah suatu fungsi yang apabila digambarkan ke dalam bidang koordinat kartesius, grafiknya akan membentuk garis lurus. Garis lurus ini mempunyai nilai kemiringan suatu garis yang disebut dengan gradien yang tadi sudah kita bahas. Bentuk umum persamaan garis lurus itu adalah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, di mana A, B, dan C ini adalah bilangan real dengan A dan B tidak bersama-sama 0 nilainya. Jadi A dengan B ini tidak boleh bersama-sama 0. Kalau 0 nanti tinggal konstanta saja ya. Kalau konstanta saja kan nanti tidak bisa. Misalnya 2 sama dengan 0. Nah, ini kan salah gitu ya, tidak bisa. Tetapi harus ada nilainya B maupun A, boleh keduanya ataupun salah satunya. Bentuk umum persamaan garis yang lain dari bentuk ini tadi bisa juga kita ubah menjadi Y sama dengan MX ditambah C, di mana M ini merupakan gradien dan C itu adalah suatu konstanta. Jadi dari persamaan ini ya, AX ditambah BY ditambah C, di sini saya tuliskan AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Apabila di sini kita ingin variabel Y, maka di sebelah kanan akan ada negatif AX min C, sehingga Y sama dengan min A per BX dikurangi dengan C per B. Nah, min A per B ini adalah gradien dari satu garis, dan min C per B di sini menjadi suatu konstanta, sehingga bentuk umumnya menjadi seperti ini ya. Bentuk persamaan garis yang lain yaitu persamaan garis yang sejajar dengan sumbu Y. Jadi di sini ada sumbu Y, lalu ada sebuah garis yang sejajar dengan sumbu Y, bisa banyak nanti garisnya. Kita ambil di sini garis F melalui titik P A,0 di sini dan sejajar dengan sumbu Y. Perhatikan bahwa titik A di sini ya, titik A dan juga titik B itu terletak pada garis F. Ya, karena garis F ini sejajar dengan sumbu Y, maka absis dari titik A dan titik B itu nanti akan sama dengan A. Ya, di sini P A,0, maka nanti B ini adalah A, ya sama absisnya begitu. Tinggal ordinatnya dia berjalan. 1, 2, 3, 4 misalnya ini A,4,
lalu yang di sini adalah A, negatif 1, 2, 3, 4, negatif 4, dan seterusnya begitu. Jadi dapat dikatakan bahwa garis F itu adalah himpunan semua titik yang berapsis A ini ya. Dapat ditulis bahwa F sama dengan himpunan X, Y sedemikian sehingga X itu sama dengan A. Jadi kita peroleh bahwa persamaan garis yang sejajar dengan sumbu Y itu adalah X sama dengan A ya. Contohnya di sini kalau kita misalnya buat ini 1, 2, 3 begitu ya, 3 satuan, maka garis F ini persamaan garisnya adalah X sama dengan 3. Berikutnya adalah persamaan garis yang sejajar dengan sumbu X. Kita lihat gambar berikut ini, gambar garis G begitu melalui titik P, di sini P adalah 0, B, dan sejajar dengan sumbu X. Titik A dan C itu terletak pada garis G, ya. Tadi garis G sejajar dengan sumbu X, maka kita lihat di sini bahwa ordinat dari A dan C itu sama dengan ordinat dari P, yaitu B. Jadi di sini ini adalah nanti XA begitu, koma B, dan di sini adalah XC, B. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa garis G itu adalah himpunan semua titik yang berordinat B. Kita dapat menuliskan bahwa G sama dengan himpunan dari X, Y, sedemikian sehingga Y itu sama dengan B. Ya. Jadi persamaan garis yang sejajar dengan sumbu X itu adalah Y sama dengan B. Dari gambar ini, kita hitung misalnya ini adalah 1, 2 ya, B-nya 2, maka garis G ini persamaannya adalah Y sama dengan 2. Kita masuk ke contoh. Diketahui titik A negatif 2,6, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik A dan sejajar dengan sumbu X, serta tentukan pula persamaan garis lurus yang sejajar dengan sumbu Y dan melalui titik A. Kita lihat di sini bahwa titik A itu adalah min 2,6 ya, atau negatif 2,6. Untuk yang pertama, yang sejajar dengan sumbu X berarti dia adalah garis yang mendatar di sini. Nah, kita perhatikan di sini bahwa ordinatnya itu selalu nilainya 6. Tadi untuk garis persamaan garis yang sejajar dengan sumbu Y, ordinatnya selalu tetap. Berarti Y-nya itu selalu tetap, yaitu 6. Ya, maka persamaannya adalah Y sama dengan 6. Selanjutnya, untuk persamaan garis yang kedua, yaitu persamaan garis yang sejajar dengan sumbu Y. Di sini, maka di sini kita lihat bahwa nilai yang tetap itu adalah absisnya. Ya, absisnya itu selalu min 2. Maka persamaan dari garis yang sejajar dengan sumbu Y melalui titik min 2,6 itu adalah X ya, absisnya X sama dengan min 2. Selesai. Berikutnya adalah persamaan garis yang melalui titik asal dan suatu titik tertentu. Titik asal itu maksudnya adalah titik O atau 0,0. Di sini kita akan mencari persamaannya seperti apa. Jadi kita misalkan ada titik P X1, Y1 pada garis L. Ini adalah garis L begitu. Lalu ini titik P-nya X1, Y1. Diambil sebarang titik T X2, Y2 gitu. Kemudian di sini R itu adalah proyeksi titik T pada sumbu X. Jadi R ini adalah X2, 0 dan Q itu adalah proyeksi titik P pada sumbu X, berarti koordinatnya adalah X1, 0. Nah, perhatikan bahwa segitiga OPQ itu TR ini sejajar dengan PQ, karena tadi masing-masing adalah proyeksi ya. Sehingga kita dapat perbandingan bahwa TR dibandingkan dengan OR, ya, ini pada segitiga yang kecil, TR dibandingkan dengan OR itu sama dengan pada segitiga yang besar adalah PQ ya. PQ dibandingkan dengan OQ. Nah,
Selanjutnya kita tentukan panjang dari masing-masing sisi tadi. TR itu adalah di sini berarti Y2, maka TR itu adalah Y2. OR di sini adalah X2, maka Y2 per X2 sama dengan PQ itu panjangnya adalah sekian ya. Nah, sekian ini berarti Y1 dibagi dengan OQ itu adalah X1. Sehingga Y2 per X2 sama dengan Y1 per X1. Kemudian apabila alfa, di sini alfa itu adalah sudut yang dibentuk garis L dengan sumbu X positif, maka kita punya tangen alfa ini sama dengan, boleh pakai segitiga yang kecil, yaitu Y2 per X2, ya. Sisi depan ini Y2, sisi di sini X2, Y2 per X2, atau untuk segitiga yang besar, maka tangen alfa sama dengan Y1 per X1, begitu. Selanjutnya, perhatikan bahwa perbandingan ordinat dan absis dari setiap titik pada garis L ini tadi, itu adalah tangen alfa. Jadi kalau misalnya kita ambil titik di sini gitu ya, titik P1, kemudian di sini titik P2, maka ketika kita membuat proyeksinya, kita akan mendapatkan bahwa tangen alfa itu adalah ordinat dibagi dengan absisnya. Kemudian tadi kita sudah memisalkan bahwa titik P itu adalah X1, Y,Y1. Jadi titik P-nya diketahui, sehingga Y per X, berapapun Y dan X-nya itu akan sama dengan Y1 per X1, begitu. Atau kalau ini X-nya kita pindahkan ke ruas kanan akan menjadi Y sama dengan Y1 per X1 dikalikan dengan X. Maka dari itu, persamaan garis lurus yang melalui titik asal O 0,0 dan titik P X1, Y1 yang diketahui itu adalah Y sama dengan Y1 per X1 dikali dengan X. Atau bisa juga tadi Y1 per X1 itu adalah gradien dari garis ya. Jadi boleh Y sama dengan Y1 per X1X. Atau bisa kita tulis juga Y sama dengan MX, di mana M adalah gradien dari garis tersebut. Kita masuk ke contoh. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui O 0,0 dan P min 9,3. Nah, ini mudah sekali. Tadi kita punya persamaannya adalah Y sama dengan Y1 per X1X, begitu ya. Sehingga tinggal kita substitusikan saja bahwa Y sama dengan Y1-nya adalah 3, X1-nya adalah min 9. Sehingga persamaan yang dimaksud adalah min 1 per 3.